harus mencegah penyebarannya agar tidak menyebar. Belajar dari rumah agar sekolah tidak menjadi salah satu tempat untuk menyebarkan penyakit. Mencegahnya sudah tahu ya Bapak Ibu, COVID itu bagaimana, paling tidak 3M, mencuci tangan, kemudian jaga jarak, pakai masker. Bagaimana kita mencoba memasukkan siswa kita secara bergilir, bertahap. Dan ini yang masih dalam wacana pemerintah Kota Malang. Karena Kota Malang sekarang sudah memulai istilahnya banyak daerah yang atau titik-titik wilayah yang zona hijau. Oleh karena itu Kota Lama 1, walaupun pemerintah kemarin belum mengharuskan mulai transisi, kita sudah mencoba masuk, Pak Ketua, kita siswa seminggu sekali siswa masuk secara bergilir, satu kelas hanya 7 anak. Nah, berlangsungnya ini tentunya disesuaikan dengan jadwal dan jumlah rombel yang ada. Nah, Bapak Ibu, masa kebiasaan baru ini sudah kita lakukan dan akan kita jemput di awal Januari. Ini khusus untuk orang tua tolong nanti perhatikan betul yang akan kita sharekan, termasuk angket yang akan diterima oleh Bapak Ibu. Sebetulnya angket itu sudah kita kirim Pak Ketua, tetapi itu masih belum, istilahnya itu masih yang bulan Juli ya, yang transisi. Untuk new normal di bulan Januari yang akan datang, kemungkinan itu saya juga akan meminta lagi ya. Mohon maaf ini sambil memasukkan yang join terlambat. Nah, Bapak Ibu, untuk orang tua ini tetap diberi pilihan ya Bapak Ibu, khususnya orang tua. Kalau orang tua sudah mengizinkan, insya Allah kegiatan dari pembelajaran ini akan kita lakukan. Tetapi apabila kita tidak dapat izin atau restu dari orang tua, walaupun misalkan sekolah siap, dinas pendidikan mengizinkan, komite mengizinkan, tetapi orang tuanya tidak, maka kita tidak akan masukkan siswa secara langsung. Kapan sekolahnya? Nah, satuan pendidikan kita akan memulai apabila ada izin dari orang tua. Nah, ini mohon maaf. Kapan sekolah akan dimulai? Jadi, insya Allah saya bilang adalah bulan Januari tahun 2021. Nah, ini tentunya dengan protokoler kesehatan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sengaja kami mengadakan kegiatan Zoom ini agar Bapak Ibu orang tua ikut partisipasinya bagaimana mengkondisikan. Sehingga tanggung jawab bukan di sekolah saja, tetapi ada pada kita semua. Insya Allah nanti kelas akan dibuat maksimal 50%, sehingga kalau jumlah kelasnya 28 siswanya, maka hanya 14 anak, dan nanti meja kursinya mungkin cukup diselang-seling atau bagaimana, silahkan saya serahkan kepada wali kelas dan pengurus paguyuban ataupun orang tua untuk menyusun strategi bagaimana kondisi di kelas masing-masing agar anak tidak tersebar atau tidak terpapar virus corona. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain jaga jarak, tentunya jumlah hari harus kita perhatikan. Nah, di sini SD Kota Lama 1 pada masa new normal, ini insya Allah di Januari, Desember mungkin bisa kita coba dengan ujian atau bagaimana, nanti silahkan semua saya serahkan kepada orang tua. Kalau orang tua setuju masuk, saya sih siap-siap saja ya. Tetapi sekali lagi yang penting ada kesepakatan tentang protokoler kesehatannya. Nah, ini Senin dan kita sudah menyusun rombelnya, menyusun jadwalnya, kemudian siapa saja yang harus masuk, insya Allah nanti wali kelas sudah siap. Dan kita tetap menunggu edaran dari wali kota ataupun dinas kebudayaan. Kemudian
Apa sih perilaku yang wajib? Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang harus kita ketahui. Wajib dilakukan di seluruh lingkungan sekolah, termasuk nanti bukan siswanya saja, bukan gurunya saja, orang tuanya ketika mengantar, ketika menjemput, datang ke sekolah, maka mohon untuk segera mengikuti. Ya, oleh karena itu saya harapkan Bapak Ibu benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Contohnya harus punya masker. Maskernya jangan satu Bapak Ibu, karena misalkan nanti digunakan setiap hari, maskernya otomatis harus punya. Kalau misalkan hari Senin satu, Selasa satu, berarti paling tidak ada 5 lah maskernya, monggo. Apa mau diseragamkan, mau diapakan, monggo. Itu saya serahkan sepenuhnya nanti kepada orang tua dan juga pengurusnya. Bapak Ibu, yang kedua adalah membiasakan cuci tangan. Nah, jadi nanti ketika masuk perilaku anak itu tentu akan kita cek maskernya, harus cuci tangan juga, jaga jarak. Kita juga sedang menyiapkan nanti lokasi-lokasi titik-titik anak ketika berdiri untuk jaga jarak, cuci tangannya, atau ketika masuk cek suhu tubuh. Jangan moro istilah itu nun sewu, anak-anak tiba-tiba lari masuk ke kelas, tidak, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan. Itu inti Bapak Ibu orang tua, nanti apabila ada yang keberatan atau bagaimana bisa didiskusikan saat ini juga. Bagaimana kondisi kantinnya? Nah, ini tidak ada kantin Bapak Ibu, sementara kantinnya masih libur. Sehingga mohon Bapak Ibu harus menyiapkan bekal anaknya ke sekolah. Nanti insya Allah mungkin akan ada jadwal anak-anak 2-3 jam saja di sekolah, bawa bekal, tidak ada istirahat, ya mungkin istirahat sebentar hanya untuk istilahnya itu kamar mandi atau untuk menggerakkan tubuh supaya tidak lelah saja. Jadi sekali lagi tidak ada kantin, dan mohon kalau perlu anak-anaknya jangan dibawakan uang kalau memang nanti dikhawatirkan jajan di luar. Nah, saya khawatirnya nanti terkontaminasi. Tapi kalau misalkan memang diperlukan, sekolah mengadakan orang tua sanggup menjual, monggo, bisa bergiliran atau titipan, nanti bagaimana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah kita tentunya harus memperhatikan kegiatan-kegiatan yang di luar kelas. Contohnya kegiatan olahraga, kemudian ekskulnya ada apa enggak. Monggo Bapak Ibu orang tua bisa memberikan saran. Kalau kami kemarin olahraga sih adalah biar untuk sehat ya, yang penting tetap jaga jarak, tetapi mungkin cukup senam-senam atau lari-lari saja, tidak usah yang pegang-pegang bola atau apa, karena mengkhawatirkan ya kalau banyak memegang bola atau lainnya. Mungkin itu Bapak Ibu untuk kegiatan olahraganya. Kemudian untuk MOU ini Pak Ketua, Pak Taufik, nanti kita ada MOU juga. Saya mohon bantuannya Pak Ketua untuk bisa ikut membantu kami supaya nanti ada kesepakatan ya, ada kerjasama antara komite selaku perwakilan dari orang tua dengan sekolah, supaya kita nanti tidak saling disalahkan, tidak saling menyalahkan. Kalau kita saling kerjasama, kegiatan insya Allah bisa berjalan lancar. Kemudian SOP sekolah Bapak Ibu, nah ini insya Allah SOP sudah kita siapkan, kita buat, ada SOP siswa, guru. SOP sekolah contohnya adalah titik antar jemput. Nah, nanti mungkin antara titik jemput, titik pulang, kalau perlu nanti kita bicarakan di mana, atau jadwalnya, jadwal pulang, jadwal masuk, itu selisih lah 10 menit antar level atau bagaimana supaya tidak terjadi kerumunan. Kalau satu sama pulangnya misalkan jam 11 semua pulang, bisa berkerumun. Nah, ini malah nanti mengkhawatirkan. Oleh karena itu nanti pulang masuk tetap ada jaraknya. Misalkan kelas 1 jam 7, kelas 2-nya jam 7.10 dan selanjutnya. Pulangnya otomatis juga seperti itu.
Tuh, untuk titik kumpul. Kemudian juga pengadaan cuci tangan, insya Allah kita sudah ada di depan gerbang, di depan kelas cuci tangan ada. Sabunnya ya kita siapkan lah. Kalau nanti kurang-kurang monggo dibicarakan oleh pengurus paguyuban di kelas. Kalau sabunnya kurang ya monggo mungkin dibantu atau bagaimana. Kemudian juga mengatur tempat duduk. Tadi saya sudah sampaikan 1,5 meter, monggo kita dibicarakan lagi, menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan halaman, kelas, ya. Tadi kemudian juga tidak ada kantin, membuat jadwal pembelajaran. Itu tugas kita yang kita siapkan. Kemudian untuk standar operasional siswanya, Bapak Ibu, tentunya siswa kita harus tahu kesehatannya. Orang tua harus jujur. Anak ini sehat apa tidak? Kalau sehat silahkan masuk. Kalau tidak sehat ya tolong jangan anaknya disuruh masuk, kasihan. Karena COVID ini selain kita rentan di usia 50 ke atas untuk anak-anak ataupun siswa yang ataupun yang sakit maksudnya itu ya. Jadi itu apakah usianya muda, kalau walaupun daya tahan tubuhnya kuat, kalau kondisinya sakit kan tidak fit sehingga ini akan rentan untuk tertular. Oleh karena itu kita jujur. Saya juga guru-guru kalau memang sakit, benar-benar sakit, apalagi dengarnya sudah ada demam dan batuk sesak, ya sudah nggak usah masuk ke sekolah daripada nanti membuat penyakit yang banyak. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya tadi ada SOP guru. Ya, SOP siswa tadi kesehatannya, kemudian juga bawa bekal ya. Untuk SOP guru ya Bapak Ibu, ini sudah akan dibahas termasuk luring ya sampai pulang, pengukuran suhu tubuh. Mohon maaf waktunya kayak sudah ini, jadi saya lanjutkan. Itu luringnya jadwalnya Bapak Ibu wali kelas nanti bisa di-share ke grup di orang tua, monggo sampai jam 9.30, jadi cukup 2,5 jam ataupun 3 jam maksimal, atau mungkin cukup 2 jam, monggo disepakati bersama. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf karena saya masih sibuk dengan memasukkan adminnya yang terlambat datang, sehingga monggo yang lain bisa ditutup atau dihentikan saja mungkin ya yang terlambat. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Ini adalah yang pertama bagi kami untuk mengadakan Zoom. Kekurangannya jelas banyak sekali. Mohon dimaafkan, saya juga masih gradul-gradul dalam artian karena harus jadi admin, harus jadi ini karena ini adalah gratis ya. Jadi lirik atas, lirik bawah. Mohon maaf. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan oleh Bapak Komite. Moga saya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pembelajaran tatap muka. Untuk selanjutnya yakni paparan akan diberikan oleh Bapak Dr. Haji Raden Taufikur Rahman MM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih kami sampaikan atau saya sampaikan kepada seluruh jajaran SDN Kota Lama 1, termasuk juga wabil khusus Ibu Kepala Sekolah dan juga panitia penyelenggara Zoom meeting pada pagi hari ini, serta seluruh pengurus komite paguyuban, wali murid, dan semua yang hadir pada acara pada pagi hari ini. Ini karena waktunya juga tinggal 7 menit ya Bu ya. Jadi saya akan menyampaikan secara singkat. Yang pertama tentu saja mewakili komite dan juga beberapa orang tua. Saya kira juga menyambut gembira adanya upaya-upaya yang telah disampaikan oleh pihak sekolah SDN Kota Lama 1 yang dengan paparan yang sekilas tadi kita sudah bisa membaca bahwa SDN Kota Lama 1 SD Tamasya sudah bisa kita katakan siap ya menyambut era new normal. Kita tahu bahwa pandemi ini atau bencana ini jelas yang namanya bencana tidak semua orang atau bahkan semua orang itu tidak mau mendapatkan bencana ya Bapak Ibu ya. Tidak diharapkan ya. Apalagi dampak
pandemi COVID-19 ini juga berada di banyak sektor. Ini masih terdengar ya, Bu? Masih, Pak. Oh, iya, ya. Apa perlu share screen apa enggak, Pak? Jenengan Nggak usah, ada Bu. paparan? Nggak. Usah. Monggo. Jadi dampaknya tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga ekonomi, sosial, politik, bahkan juga di bidang pendidikan. Dan kita tahu kalau lama-lama sekolah di rumah mungkin ya jenuh juga ya, bukan yang jenuh. Ini kalau SD, kalau SMA lama-lama nggak sekolah bisa-bisa dinikahkan itu anaknya ya. Ini dampak sekolah ya. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa virus pandemi COVID ini mungkin awal-awalnya kita menyikapinya antara yakin dan tidak yakin. Yang tidak yakin mungkin akan memberontak atau bahkan mempercayai hoax dan teori konspirasi ya. Tapi lama-lama juga yakin berdasarkan data bahwa lebih dari beberapa ratus tenaga medis aja ya meninggal dunia, apalagi yang bukan tenaga medis ya. Bahkan hampir 15 juta di seluruh dunia meninggal karena COVID ya. Mungkin bagi yang nggak percaya akan mengatakan bahwa itu di COVID kan, tapi terlepas daripada itu, fakta telah membuktikan bahwa COVID ini ada ya, dan menyerang, terutama yang rentan terhadap penyakit dan juga yang tua-tua ya. Oleh karenanya, sebagai sebuah lembaga, apalagi fasilitas umum seperti sekolah, juga masjid, kantor, mal, yang itu ada pengelolanya, itu memang diimbau untuk menjaga semuanya bisa selamat dari pencegahan atau pencegahan penularan COVID-19. Mungkin beda dengan Bapak Ibu yang atau kita yang di rumah saja nggak masalah itu ya, di pasar juga nggak masalah. Ya memang tidak masalah ya, karena itu tanggung jawabnya masing-masing ya. Tapi di sekolah, di pesantren, dan di lembaga-lembaga tertentu, ini penerapan pencegahan COVID-19 sangat ketat supaya tidak terjadi klaster baru. Yang dampaknya tidak hanya bagi kesehatan masing-masing orang, tapi juga bisa menimbulkan wacana yang kurang baik. Misalkan sekolah A, sekolah B menjadi klaster penyebaran penyakit. Nah, itu kan membuat sekolah tadi namanya tercoreng, kemudian apa yang di dalamnya juga menjadi dampak dari negatif ini. Oleh karenanya kita sebagai orang tua atau juga komite serta guru terus mensosialisasikan tentang pandemi COVID-19 ini dan pencegahannya. Karena saya menyadari setelah 8 bulan ini orang sudah berubah ya, dari asalnya tidak percaya menjadi percaya lalu tidak percaya lagi ya. Dengan tanda lain bahwa kita memang harus siap-siap untuk berdamai tanda kutip ya dengan COVID-19, hidup berdampingan seperti halnya kita berdampingan dengan virus-virus yang lain ya. Sekitar kita banyak virus yang lain ya, seperti TBC, kemudian penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan oleh bakteri ya, malaria dan sebagainya. Pada akhirnya kita juga akan terbiasa dengan itu, juga terbiasa dengan pola-pola kesehatan ya, seperti memakai masker, mencuci tangan. Kebiasaan-kebiasaan ini rupanya sudah menimbulkan efek positif, yang mana Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap berhasil mencegah COVID-19, yang itu dibuktikan dengan data bahwa tingkat kesembuhan warga Indonesia sudah bagus. Nggak tahu ini sembuhnya karena mungkin doa, apa karena pencegahan, ya kita lihat di mana-mana sudah banyak pencegahan, kita sudah juga terbiasa mencuci tangan, dan lain sebagainya ya. Yang tua-tua sudah mulai tidak keluar rumah kalau dia memang betul-betul sakit, seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi. Yang rentan penyakitnya sudah sakit ditambah virus, ya itu tambah sakit. Oleh karenanya mari Bapak Ibu kita berkomitmen ya sambil banyak berdoa dan juga berikhtiar, semoga yang diusahakan oleh SDN Tamasya ini benar-benar berhasil ya, terutama dalam pendidikan, dan kita mengambil hikmahnya karena dengan pembelajaran daring kemarin kita memiliki satu model baru ya, yakni blended learning,
pembelajaran yang komplit, kita mampu melaksanakannya secara daring, tapi juga di sisi lain kita juga mampu melaksanakannya secara luring, tentunya dengan batasan-batasan tertentu ya. Nah, ke depan mungkin ada model pembelajaran pasca corona ini, yang mana kita sudah akan terbiasa kita belajar menggunakan teknologi melalui ponsel dan sebagainya. Oleh karenanya kita mengambil hikmahnya, insya Allah setelah pasca COVID-19 dan di era new normal lagi, kita akan mampu itu ya, ini waktunya sangat terbatas, kita lagi berhenti ya, 40 menit kayaknya ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada. Ya Bu. Oh nanti bisa dianu lagi ya. Bisa nanti ulang untuk diskusi. Monggo Pak Ketua dilanjutkan biar sekalian perkenalan, terutama untuk di wali murid kelas 1. Oh ya, ini waktunya tinggal sebentar ya. Terima kasih ya, tutup dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu monggo, berarti kami persilakan tentang jadwal pembelajarannya. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite dan juga Bapak Ibu Guru, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Paguyuban. Sebentar guys, sambil saya memasukkan teman-teman. Gitu Pak, menambahkan sedikit mengenai jadwal pembelajaran. Dalam masa new normal ini kami menyiapkan 2 alternatif. Yang pertama, masuk dengan berganti hari. Masuk berganti hari ini maksudnya kan anak-anak masuknya dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A, misalkan kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A masuk di hari Senin. Mungkin kelompok B-nya di hari Selasa, Rabu dan Kamis. Nah, nanti untuk hari Jumat itu bisa untuk guru mapel. Jadi misalkan di minggu genap itu menggunakan untuk kelas A yang mapel, untuk di minggu ganjil dengan kelas B yang mengikuti pembelajaran dengan guru mapel seperti itu. Nah, itu untuk alternatif yang pertama Bapak Ibu. Untuk alternatif yang kedua, kita menggunakan shift, yakni shift pagi dan shift siang yang sudah disampaikan oleh Bu Is sebelumnya. Misalkan kelas 1 masuk pukul 7, pulang pukul 9 untuk shift yang pertama dan 9.30. Untuk shift yang kedua masuk pukul 11, pulang pukul 13.20. Itu berlaku untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3, untuk yang shift siang itu dari pukul 11 sampai pukul 13.40. Untuk hitungan 1 jam pembelajarannya itu ada 20 menit seperti itu. Untuk kelas tinggi pagi kita masuk pukul 7.20, pulang pukul 10.30 atau setengah 11 seperti itu. Untuk yang siang itu masuk pukul 12 dan pulangnya pukul 15:10 seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya tunjukkan jadwalnya nggih. Nah, misalkan di kelas 1 ini masuk pukul 7 sampai 7.20 itu pembelajaran yang pertama. Untuk jam kedua mulai 7.20 sampai 7.40. Untuk yang selanjutnya itu jam 8 sampai 8.20. Nanti ada waktu istirahat itu 10 menit. Itu di dalam kelas memakan bekal atau yang lainnya seperti itu. Dilanjutkan pembelajaran sampai pukul 9.30. Itu untuk kelas 1 Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Contohnya nanti akan di-share untuk jadwal lebih lengkapnya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru
SDN Kota Lama 1 beserta wali murid yang luar biasa hebat. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini hanya menyampaikan beberapa dari yang sudah dijelaskan tadi mengenai angket. Kan ini insya Allah banyak dari setiap WA guyuban sudah setuju untuk melakukan kegiatan karena dirasa anak-anak sudah mulai bosan, kemudian banyak orang tua mengeluh tentang pembelajaran daring selama ini. Dan mohon semangat dari Bapak Ibu wali murid, tetap semangat walaupun kondisi saat ini. Di sini pemerintah Kota Malang itu menghendaki jika sekolah akan dimasukkan itu jika dari wali murid akan mengizinkan dengan penuh kepada pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Nah, yang dulu yang sudah dijelaskan tadi bulan Juli Agustus sudah diserahkan angket. Nah, ini juga untuk di bulan Januari ini akan dibagikan angket juga, dan itu insya Allah akan kami bagikan itu pada waktu rapot PTS. Rapot PTS itu dilaksanakan pada akhir bulan November ini. Nah, kemudian dari isian angket tersebut itu nanti akan kami terima. Nah, setelah dari itu kita rekap. Kalau seandainya Bapak Ibu wali murid 100% setuju untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka, maka kita akan melaksanakan yang seperti opsi yang diungkapkan Bu Alfi tadi. Ada kegiatan perombel sif-sifan atau nanti rombel A hari ini, rombel B hari selanjutnya seperti itu. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah digadang-gadangkan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian saya izin share tentang angket. Nanti di sini dalam paparan surat pernyataan ini mengikuti pembelajaran itu nama dari siswanya. Ini dari nama siswanya kelas berapa, kemudian nama orang tua yang bertanda tangan bahwa mengizinkan anak tersebut mengikuti pembelajaran tatap muka seperti itu. Nah, di sini ini di poin A ini dicentang, kemudian ini jika menyetujui dan tidak menyetujui juga ada tetap menggunakan masker, melakukan kegiatan cuci tangan, dan di sini batas waktunya 2,5 jam atau sampai 3 jam. Di sini anak-anak membawa bekal diri, kemudian tidak ada kantin karena tidak diizinkan untuk dan tentunya itu insya Allah juga masih belum diadakan karena yaitu menghindari kerumunan itu tadi semacam itulah. Ini angketnya ini akan kami berikan pada waktu kegiatan rapot PTS seperti itu. Rapot PTS nanti akan disepakati setiap tiap rombel kapan dilaksanakan, kemudian insya Allah akan terlaksana pada akhir November ini seperti itu. Untuk Bapak Ibu wali murid, mohon jika ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau raise hand macam itu. Bu Penny, monggo dilanjutkan kembali. Terima kasih Bu Sofi yang telah memberikan paparannya tentang angket untuk wali murid. Monggo dari orang tua, ada yang mau ditanyakan? Monggo, saya ingin perwakilan kelas 1 coba. Mana ada enggak? Bu, tolong dibuka mikrofonnya, perwakilan kelas 1. Hadir enggak? Monggo Mama Naufal. Monggo, kelas 1. Naufal. Bagaimana kira-kira saya ingin testimoni setuju atau bagaimana? Mana orang tua kelas 1? Orang tuanya Bu Linda atau dari Bu Esin atau dari Bu Rinda ada? Monggo Mama Albi, Mama Kori. Mama Naufal masih menutup video. Coba dari kelas
2, kelas Mama 2. Alfi. Orang tua kelas 2 ada enggak saya biar Ada. ini. Ada, Ada, monggo. Bu. Nah, silakan. Bisa dimut sama testimoni bagaimana? Setuju atau mau daring saja? Setuju Bu, sangat-sangat setuju untuk tatap muka kembali. Ada saran, masukan? Sementara ini masih mengikuti protokol atau aturan yang dibuat oleh sekolah dulu. Untuk sarannya mungkin sambil jalan ya Bu. Terima kasih. Pokoknya ikut mendukung Ji Bu. Kalau ada apa-apa silakan dibicarakan baik-baik dengan Bapak Ibu Wali kelas ya. Siap Bu. Kelas 3 ada lagi atau dari kelas 2 ada yang lagi yang mau nambahkan? Kelas 3. Coba kelas 3, Bu Dewinta, Pak Adi, dan Bu Fitri siapa wali kelasnya yang hadir dan bisa testimoni? Dari kelas 3B. Kelas 3B, monggo. Ya kalau menurut saya sih ya biasanya luring aja Bu, udah masuk gitu Bu, karena kalau dari rumah itu pengertiannya anak itu belum seutuhnya itu mampu dipahami Bu, kalau orang tua itu Bu yang menerangkan Bu. Banyak kendala ya, sudah mulai terasa kesulitan menjelaskan konsep. Iya Bu, kendala itu juga masih punya anak kecil itu juga Bu. Mudah-mudahan yang penting orang tua, komite, sekolah semuanya sepakat, ikut mendukung protokolernya. Insya Allah semuanya sehat dan kita bisa tatap muka secara langsung. Amin. Bisa langsung masuk tanpa ada lagi giliran kedua. Selanjutnya dari kelas 4, monggo siapa yang mewakili testimoni kelas 4 ABCD? Diwakili siapa? Pak Kun, Bu Suci, Bu Dina, sama Pak Faris, adakah wali kelasnya, wali muridnya yang hadir? Monggo. Di kelas 4D Bu, ya saya setuju kalau mau belajar secara langsung tatap muka, saya sangat-sangat mendukung karena di rumah benar-benar kadang kerja ya, jadi kadang nggak bisa nemenin gitu. Terima kasih. Tapi anak-anak karakter non sewu tetap ya, jangan sampai berubah karena kemarin saya pernah melihat sendiri ketika Ibu Kepala Dinas itu testimoni masuk dengan bahwa ada siswa ya, itu memberikan kepada Kepala Dinas tangan kiri ya. Ini tolong Bapak Ibu orang tua ya, tetap karakter anaknya diperhatikan, sholatnya, makan ya, tolong tetap saling menjaga. Tapi kalau masalah konsep dan lain-lain biar Bapak Ibu wali kelas. Baik, selanjutnya dari kelas 5 monggo. 5A, 5B, Bu Alfi sama Bu Putri ada yang mewakili? Monggo Bu Fitri. Setuju masuk bertatap muka. Setuju masuk ya. Ya. Sudah kerepotan Bu, sudah lama ini di rumah. Sudah 6 bulan lebih ya, hampir setahun. Ya. Belum ya. Nanti kalau rebutan HP sama adiknya, waduh wis. Banyak kendala ya, mungkin terkendala orang tua, kesulitan mendampingi materinya, ternyata banyak ya. Ya sabar ya, mudah-mudahan Januari ini sudah bisa separuh-separuh sehingga anak bisa tiap hari masuk atau bagaimana sambil menunggu kegiatan lebih lanjut. Yang jelas kami sudah punya beberapa alternatif, nanti wali kelas dan tim kurikulum yang akan mensosialisasikan lebih lanjut dengan Zoom bersama orang tua masing-masing di kelasnya ya. Nanti sepakatnya bagaimana. Saya tidak ingin ada orang tua yang menyalahkan. Misalkan satu orang saja tidak setuju, maka tidak usah ikut dia, tetapi kelasnya boleh tetap mengadakan. Hanya anaknya tidak usah diikutkan kalau memang orang tuanya nggak setuju ya. Kemudian selanjutnya dari kelas 6, monggo. Perwakilannya siapa Bu Penny, Sofi dan Pak Dani? Tetap masuk tatap muka. Untuk kelas 6 monggo.
ibunya Luai atau ibunya Nova itu Atau mamanya Aisyah, monggo. namanya Aisyah, Masuk monggo. tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wali murid kelas 6C. Ya, alhamdulillah kalau memang sekolah sudah berencana untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Saya pribadi setuju. Insya Allah wali murid yang lain juga ikut setuju. Karena terutama untuk kelas 6, persiapan untuk ujian kelulusan itu jujur saya sendiri juga merasa sudah kewalahan. Kalau misalnya memberikan pengertian atau ulasan pembelajaran yang anak saya sendiri belum paham. Kalau misalnya sudah pembelajaran tatap muka, insya Allah pemahaman anak-anak lebih mengerti dengan pelajaran yang mereka hadapi sekarang, terutama untuk kelulusan nanti. Saya dan wali murid yang lain setuju, Bu. Walaupun itu sistemnya ya ikut aja. Nanti sip-sipan siang atau bergilir hari, monggo kebijaksanaan sekolah kami ikut saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 6, kelas 1 kembali. Ada enggak tadi? Untuk kelas 6 memang materinya semakin sulit ya. Orang tua jelas mungkin juga kesulitan, yang kelas 3 saja sudah mulai kesulitan orang tua. Tapi alhamdulillah guru-guru kita ada yang ikut ya, masih mau turun ke lapangan, ke rumah-rumah. Alhamdulillah ya, kita sudah berupaya melayani walaupun di masa pandemi guru-guru kita masih tetap eksis, tetap istilahnya itu ikhlas untuk terus melaksanakan tugas ya. Jadi tidak ada yang namanya guru di sekolah duduk manis, tidak ada Bapak Ibu. Walaupun kelihatannya belajar dari rumah, guru-gurunya tetap kerja. Guru-guru kami ini memantau siswanya, kemudian juga tetap membuat administrasi ya. Tetap Bapak Ibu, jadi jangan sampai ada salah tafsir. Mohon kalau ada yang salah sangka, tolong ikut membantu. Bahwa monggo Mama Albi, Mama Albi. Satu monggo. Ya, satu. Monggo. Monggo. Mama Albi. Nah ini. Ya, sampun. Perwakilan dari kelas 1C setuju Bu kalau untuk diadakan masuk sekolah meskipun diadakan secara bergantian. Soalnya kan masih kelas 1 itu sulit untuk menerangkan kalau di rumah gitu loh Bu. Kelas 1 aja kesulitan Bu ya. Iya. Kesulitan mungkin memulai bagaimana melancarkan membaca ya. Begitu. Mungkin juga ternyata di kelas 1 ditemukan banyak siswa yang belum bisa membaca ini ya, karena sudah di rumah mungkin orang tua juga repot mendampinginya kurang maksimal sehingga anaknya masih banyak yang belum bisa membaca. Ini PR kita bersama Bapak Ibu, monggo kita bersama-sama dengan orang tua, siswa, kita niatkan secara ikhlas untuk meningkatkan mutu dan tentunya mencerdaskan anak-anak kita. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu hal, mohon kita bicara bersama. Tidak usah, misalkan nun sewu suatu saat masuk, kemudian ada yang sakit, menyalahkan sekolah, ini tolong dijaga betul ya. Kalau ada sesuatu hal, segera konsultasikan, komunikasikan dengan sekolah, jangan sampai rame di luar. Nah, ini saya tidak ingin. Kalau misalkan nanti sudah ada laporan, ini nun sewu ya, misalkan contoh, Januari kita masuk, seminggu kemudian ada yang sakit, nah itu laporkan, sehingga kalau banyak, maka kita hentikan pembelajaran itu kalau memang berdampak misalkan. Tapi kalau aman-aman saja ya alhamdulillah. Nah itu karena saya tidak ingin nanti Kota Lama heboh di nasional gara-gara misalkan kena COVID padahal anaknya mungkin tidak sakit yang sesungguhnya atau bagaimana. Karena sekarang ini kan rawan penyakitnya, virusnya di
sakitnya pilek, tapi mungkin bisa diasumsikan lain-lain atau sebaliknya. Itu mungkin Bapak Ibu Wali kelas ada masukan, ada saran? Terutama untuk kelas 4 ya, Bapak Ibu, nun sewu, karena ke depan yang akan melaksanakan asesmen, ujian nasional dihapus nih Bapak Ibu, nanti akan ada asesmen AKM itu ya, uji kompetensinya atau uji petik untuk kemampuan siswa itu ada di kelas 4 mau naik kelas 5. Oleh karena itu saya mohon nanti khusus kelas 4, wali kelas dan orang tua diadakan Zoom lagi membicarakan persiapan dan kesiapan anak-anak untuk menyambut atau menyongsong asesmen ya, atau ujian AKM-nya supaya bagaimana lancar, karena nanti yang dilihat atau nilainya itu bukan persiswanya tapi sekolahnya. Nah, nanti sampelnya tidak semua siswa yang ujian, tetapi hanya diambil 30 siswa per sekolah. Nah, dan yang mengambil sampel bukan kita yang mengajukan Bapak Ibu, tapi Kemendikbud. Oleh karena itu kita harus siap semuanya, tidak pilih-pilih ya, tetap belajar bersama. Jadi nanti untuk wali murid kelas 4 lebih diperkuat. Oke, monggo dilanjut, siapa yang mau tanya? Saya perwakilan dari kelas 4A. Okay. Kalau sudah luring, anak-anak yang tidak luring kan mendapat tugas daring. Apa anak-anak yang ikut luring masih tetap mengerjakan tugas daring? Apabila kita sudah melaksanakan luring, otomatis untuk kegiatan daringnya dalam artian dihentikan, bukan dihentikan, dikurangi ya. Tugas-tugas itu mungkin yang sangat memudahkan guru itu misalkan pakai Google Form ya tetap bisa dilaksanakan, cuman terbatas. Untuk penjelasan share materi atau apa mungkin tidak lagi karena sudah langsung ya di luring itu akan ada penjelasan lebih lanjut. Tugas-tugas juga akan langsung sehingga anak nggak terlalu banyak lagi tugas di rumah, tidak banyak lagi dengan kegiatan menggunakan laptopnya, hanya nanti kesepakatan saja. Kalau misalkan memang ada tugas yang sangat membutuhkan, memudahkan pakai Google Form ya tolong tetap diikuti ya, mungkin hanya seminggu ya 1 kali 2 kali lah, jangan tiap. Assalamualaikum, mohon maaf Bu Iis mau menambahkan. Gini Bu Is, untuk apa yang di kelas 6 di chat tadi ada pertanyaan, untuk kelas 6 bagaimana? Kalau kelas 4 yang dijelaskan dari Bu Is tadi itu ada AKM ya, ada asesmen. Untuk yang di kelas 4 di kelas 6 itu UN-nya yang dihapus oleh pemerintah, namun penilaiannya tetap, dan itu nanti biasanya ada kebijakan dari dinas dan tidak santai-santai. Untuk kelas 6 kehadiran selama daring dan luring nanti itu menjadi acuan kelulusan bagi kami. Mohon ibu-ibu yang anaknya sudah mulai tidak bersemangat lagi, ayo dipacu. Ini kasihan untuk guru kelas 6 sudah mengoyo-ngoyo, sudah mengingatkan berkali-kali, namun masih ada anak yang ketertinggalan. Nanti harapan kami tidak ada salah menyalahkan, loh ini kok ini tidak. Saya tekankan sekali lagi, hanya tetap nya dihapuskan, namun nanti biasanya ada kebijakan dari dinas untuk melaksanakan untuk penilaiannya nanti seperti itu, dan tidak ada kelas 6 santai-santai, tidak ada gitu nggih, tetap belajar dan tetap semangat seperti itu. Betul. Itu bukan kelas 6 saja Bapak Ibu, semuanya loh ya, tetap kelas 1 sampai kelas 6 semuanya harus istilahnya itu ya tetap mengikuti karena standarnya ada. Kelas 1 sampai kelas 5 pun standarnya ada, karena kita akan ada ujian PAS, misalkan ujian apa tiap satu kota. Jadi tetap ada rankingnya. Sehingga kalau nilai kita jelek rata-ratanya ya rankingnya juga jelek. Jadi saya minta tolong kemanapun kelas 1 sampai kelas 6 itu tetap ya. Kalau kelas 6 memang nanti betul apa yang dikatakan Bu Sofi, hilang, tetapi pasti ada penilaian penggantinya istilahnya itu, tetapi nanti kebijakannya bagaimana. Nah, untuk berikutnya yang kelas 4 itu adalah asesmen. Ini yang tingkat nasional.
Kalau kelas 1 sampai kelas 6 mungkin tingkat kota ya. Tapi untuk kelas 4 yang mau naik kelas 5 nanti ujiannya nasional. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu saya harapkan orang tua tetap semangat, tetap mendukung. Apabila anaknya malas mengerjakan tugas, ya ayo diingatkan kewajibannya, manfaatnya ke depan. Kalau anak dibiasakan nun sewu dibiarkan saja malas, ya kasihan nanti masa depannya, karena kalau sudah kebiasaan akan sulit diubah. Jadi karakter, kedisiplinan, semangat itu harus terus diingatkan, harus terus digalakkan, harus selalu Bapak Ibu itu istilah itu nyereweti ya. Kalau anak itu sudah dasarnya bagus, SD ini terbiasa disiplin, jam segini harus ini. Kan kayak kita mau makan ya, kalau sudah biasa itu kan lapar rasanya kalau nggak makan. Jadi seperti itu ini Bapak Ibu. Jadi terima kasih, ada lagi? Untuk persiapan di kelas 4 memang sudah kami persiapkan, terutama di guru-guru kami, di teman-teman. Kita sudah coba untuk latihan dengan soal-soal yang memang lain dari yang biasanya. Kemudian untuk persiapan orang tua kami sudah mensosialisasikan, hanya saja nanti mungkin orang tua juga perlu dukungan juga tentang fasilitas yang lain. Mungkin itu Bu sekedar laporan dari kami kelas 4 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kun. Ayo Bapak Ibu kita foto bersama, yel-yel dulu ya. Tamasa Darling Go Beriman mengepalkan tangan ya. Oke. Siap? Tamasa Darling. Go Beriman. Go Beriman. Bisa. Pasti bisa. Kota lama satu. Luar. Pasti bisa. Go Beriman. Bermartabat. Arema. Bapak Ibu, Bapak acara kami mohon yang sebesar-besarnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau nambahkan kesiswaan? Mumpung masih ada waktu Bu Putri. Puput? Tidak ada Bu Putri. Bapak Ibu wali kelas nanti sekali lagi ya dengan Bapak Ibu orang tua pengurus. Ada Zoom lagi di kelasnya masing-masing. Disilahkan kesepakatan rapotannya kapan, persiapan sosialisasi untuk PAT ya, diinfokan supaya orang tua juga sama-sama ikut mendampingi. Kemudian yang kelas 4 juga disiapkan AKM nanti kapan ketemu, apakah nanti ketika luring saja, apa perlu ada Zoom juga. Saya juga kepingin menjelaskan sedikit tentang AKM-nya, tapi kalau memang nanti saja waktu luring enggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang lainnya, yang penting saya minta tolong kelas 1 sampai kelas 6 hukumnya wajib wali kelas Zoom khusus dengan orang tua semuanya ya, dengan siswanya juga, supaya siswanya maskernya ini jadi jangan non sewu sehari seminggu itu hanya satu. Nah ini tolong masker jangan hanya punya satu, kalau sudah luring nanti masuk terus ya minimal punya 3 lah, hari ini dipakai besok dicuci, nah, ganti yang lainnya gitu ya, selang-seling. Monggo nanti di hal-hal sekecil itu harus dibicarakan, disepakati antara wali kelas dan orang tua. Jangan nanti maskernya nggak punya, akhirnya dibiarkan anak masuk tanpa masker, saya nggak mau. Ya nanti kalau disalahkan sekolah yang kena, kepala sekolahnya yang dipanggil dinas, ya dicekel COVID, tim COVID. Nah nanti seperti itu. Jadi saya minta tolong kesepakatannya, masker paling tidak minimal harus ada 3 untuk gonta ganti. Kemudian bawa bekal. Orang tuanya harus menyiapkan, kalau enggak bisa masak pagi-pagi mungkin roti atau apa. Jadi Bapak Ibu wali kelas mohon dibijaki, segera diadakan sosialisasi secara sistemik dan masif di dalam minggu ini. Mungkin besok masih webinar dengan PGRI, tapi hari Kamis Jumat Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Monggo.